Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha li salamati dinina wa dunyana wa ukhrana bi niyyati du'a wal qabul wa tamami kulli sulh salat sya'an zahir dafi'atan li kulli syarri yadatan li kulli khairin wa din. Inna Allah yunawwiru qulubana wal hidayatu qala afafa al-maut ala din Islam ya Muhammad al-Bashir wa ala bi salaf as-salih wa ila ar-rahman ila suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ar-rahmanir-rahim maliki yawmiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para bapak, ibu-ibu, para sederek jamaah ingkang dipun rahmati kalian Allah. Alhamdulillah dalu menika kita dipun kersakaken Allah saged melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji kitab An-Nasihat Diniyah setiap Ahad Wage. Ingkang mugi-mugi napa sing kita lampahi dipun terami kalian Allah lan dipun ridani kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan pada kajian yang lalu, kita dinasihati oleh pengarang kitab niki Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah agar kita dalam kehidupan ini senantiasa menjaga dan memelihara sholat. Sebab sholat itu merupakan tiang penyangga agama, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai disebutkan wonten kitab niki kedudukan sholat dari agama itu seperti kedudukan kepala dari tubuh manusia. Sebagaimana tidak ada kehidupan bagi manusia tanpa ada kepala, begitu juga ya tidak dianggap Islam orang yang tidak menjaga sholat. Bahkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang banyak nih, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu sudah dianggap kufur. Salah satu di antara hadisnya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Niku dawuh Kanjeng Nabi, sapa sing meninggalkan sholat dengan sengaja maka sungguh dia telah kufur dengan terang-terangan. Walaupun dalam kitab fikih diperinci lek tiyang niku meninggalkan sholat ya benar-benar ya menentang kewajiban sholat, artinya tidak merasa dosa, kayak sholat gak wajib, gak ketun, ya, gak tobat, ya seolah-olah tidak dosa meninggalkan sholat. Tiang sing ngeten iki, ya, maka dianggap kafir berdasarkan hadis Nabi tadi. Dan menurut hukum Islam, kalau diberlakukan hukum Islam, hukumannya dipenggal lehernya. Setelah disuruh tobat, ya misalnya zuhur gak sholat, sampai asar, sampai maghrib gak sholat, niku menurut hukum Islam dipenggal. Lek menentang kewajiban sholat, oh sholat gak perlu, misalnya orang ngomong dihukum dan dihukumi mati kafir, mboten asal disolati, mboten asal ditahlili, mboten asal dikubur di kuburan orang Islam. Niku karena ya, menentang kewajiban sholat. Kalau orang itu meninggalkan sholat, mengakui bahwa sholat itu wajib dan dia merasa berdosa,
dosa aku ya misalnya dikon nggih kula yakin salat wajib cuma kula males misale nggih dikon tobat gak gelem mboten kula cek males kula tetep menurut hukum Islam dipenggal lehernya dan dihukumi mati Islam tapi fasik itu dosa besar dan boleh disolati dan boleh sebab masih mengakui bahwa sholat itu wajib dan dia merasa berdosa. Makanya ciri-ciri umatnya Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam kitab-kitab suci sebelumnya, kados kitab Taurat, kitab Injil, niku ciri-ciri ini umat Muhammad sudah disebutkan. Alangkah mulianya nih umat Muhammad itu ya. Mboten namung nabi ini, umat ini kan sifat-sifatnya umat ini sampun disebutnya. Di antaranya ya tanda-tanda umat Nabi Muhammad itu selalu menjaga dan memelihara sholat. Tarahum ruka'an sujada. Engkau lihat umat Muhammad itu ahli ruku', ahli sujud. Itu gambaran ahli jaga sholat. Ayat berikutnya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di kening mereka besok di hari kiamat ada tanda sujud, tanda bekas sujud. Nah ini terus Allah wonten surat Al-Fatah ayat 29 niki ya, di antara ciri Muhammad ahli jaga salat besok akan dikasih tanda di keningnya bahwa orang ini benar-benar menjaga salat. Kata Allah, dzalika matsaluhum fit Taurah wa matsaluhum fil Injil. Sifat umat Muhammad yang selalu menjaga dan melihara salat itu telah diterangkan dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Jadi kepingin tetap diakui sebagai umat Nabi Muhammad, syarat mutlak harus menjaga dan memelihara sholat. Makanya sampai Nabi niku wasiat terakhir ya menjelang kewafatan beliau wasiat ummati as-shalah umatku sholat niku apa? Nabi niku gak tego. Di antara sifat Nabi niku seakan delok lek gak sampai umat niku gak selamat niku. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi waktu Kanjeng Setan itu pesan sholat, waduh lek gak sholat wis gak iso aku nulung. Selama masih diaku sebagai umat Muhammad mesti ditulungi, disyafaati. Dan Nabi ini saking dicintai Allah nih, saking cintanya Allah tentang Kanjeng Nabi, apapun yang diinginkan Nabi untuk umat mesti dituruti. Nah Nabi ini udah ada yang dicintai kecuali umatnya. Jadi yang paling dicintai Nabi kepingin ya apa umatnya selamat kabeh. Makanya nalika keturunan ayat wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan pasti Tuhan engkau akan memberi engkau Muhammad sampai engkau ridho, puas, engkau senang, sampai Nabi ini ya diinginkan seneng atau lego dikai napa mawon karo Allah. Nalika Kanjeng Nabi dipun temuruni ayat niki, beliau bersabda, idzan kalau begitu wallahi demi Allah la ardo, aku tidak ridho, tidak senang, tidak puas, wa wahidun min ummati, sedang satu saja umatku finnar, siji umatku kancir di neraka. Nabi gak ridho, dicari ini apa ya, sampai mesti ini diterangkan pertama kali orang yang masuk surga itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dan setelah Nabi terus umatnya. Surga diharamkan oleh Allah dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal umat Muhammad paling kari uripe, umurnya paling pendek, tapi menbuni surga ya paling dhisik. Dan surga itu
2/3 isinya surga dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat-umat terdahulu Nabi-Nabi mah nek namung 1/3 niku. Nah, oleh karena begitu cintanya dan sayangnya Nabi pada umat niki, beliau tidak mau masuk surga, ngenteni umatnya. Jadi mestinya pertama kali Nabi saking cinta mboten kula ngenteni umat, ngenteni. Tinggal satu saja sik digoleki syafaat kanjeng Nabi. Tapi syaratnya ya kudu tetap Islam, tetap iman. Lah Islamnya rusak gara-gara gak jaga sholat, angkat tangan. Kalau orang itu apa? Makanya konten salah satu hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna likulli nabiyyin da'watan mustajabah. Terus kanjeng Nabi, sak temene setiap nabi ku memiliki doa mustajab, doa pemungkas, senjata yang paling top ngoten apa setiap nabi. Wa inna ma khabatu da'wati, mungai aku gak tau ngetokno dongaku sing paling ampuh, gak tau tak tokno ki donya. Lek nabi-nabi selain Nabi Muhammad sampun ditokno kabeh. Wa inna ma khabatu da'wati, mung aku nyimpen doaku syafaatan li ummati yaumal qiyamah. Karena aku kepingin nyafaati umatku di hari kiamat sampai ditahan. Aku senajan ono cobaan macam-macam gak tak tokno. Nah, aku tak siap no gawe di hari kiamat pada saat Nabi Rasul semua mboten enten sing saged nyafaati. Nabi Adam dijaluki syafaat mboten saged, mengatakan nafsi nafsi. Nabi Nuh nafsi nafsi. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sedaya wis agak isa. Dongaku sing paling ampuh tau tak tokno ki donya. Pada giliran ya manusia digerakkan untuk nyari Nabi Muhammad SAW, ya maka kata Nabi analah ya iki bagianku, aku gak tahu ngetokno dongaku sing paling ampuh ya tak tokno saiki. Beliau sujudnya sujud terus disuruh bangun, irfa ya Muhammad, bangun tangis isfa tu syafaat, kamu diterima syafaati. Ya otomatis Nabi apa? Pertama syafaat terbesar, syafaatul ummah, yang mana seluruh Nabi Rasul semua ikut mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW, dan semua Nabi Rasul berada di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mendapatkan maqam mahmud, yang setiap azan doa kita wab'athu maqam mahmud alladzi wa'adahu innaka la tughman. Artinya Nabi kita Muhammad SAW dipuji oleh seluruh Nabi. Nabi Adam Nabi memuji, hebat Nabi Muhammad, hebat niku. Tapi syaratnya kudu napa? Mati Islam, mati iman. Salah satu kunci ini mati Islam sholat niku, sholat paling pokok niku. Nah zaman akhir niki kathah sanget yang Islam sing sembrono ngeremehno sholat. Didik kadang-kadang gak sembahyang, repot didik gak sembahyang, kadang-kadang loro gak sembahyang, kadang-kadang duwe gawe gak sembahyang, kadang-kadang ya dadi manten gak sembahyang, kadang-kadang biodo gak sembahyang, kadang-kadang nonton karnaval, melok karnaval gak sembahyang. Padahal berat sekali. Jadi kalaupun ada terlanjur mungkin iku kudu ndang ketun, kudu ndang obat sampai niku ya. Mila teruskan Nabi, wa innaha lanailatun insyaallah man la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaatku pasti akan diperoleh oleh orang yang mati tetap iman, gak rusak imannya, gak syirik. Niku syarat mutlak. Terus apa disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya inni la a'rifu ummati min baini sa'iril umam yaumal qiyamah. Terus kanjeng Nabi, sak temene aku iki pasti tahu satu persatu umatku di tengah-tengah kumpulan manusia di hari kiamat. Tidak tahu berapa
berapa ratus miliar, berapa triliun manusia coro kasar zaman mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir dikumpul no teng pasar jadi satu umat-umat. Lho niku Kanjeng Nabi kata aku ro iki umatku, iki umatku, iki umatku ya. Sebab ada tanda. Jadi sanes kita sing ngaku Nabi Muhammad kula umat sampean mboten. Tapi Nabi sing mencari ya. Ya, apa? Di antarane kata Nabi ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu ya. Umatku itu dipanggil di hari kiamat dalam keadaan hurron itu putih bercahaya di bagian kepala dan wajah, muhajjalin bercahaya di bagian tangan dan kaki, min athar wudu karena istiqomah wudu. Nek yang wudu ini api mesti sholatnya api, istiqomah wudu mesti istiqomah sholat ya. Maka kata Nabi waman arada an yutila hurratahu falyaf'al. Sopo sing kepingin memperluas cahaya yang ya memancar di hari kiamat, silakan melakukan wudu sempurna ngoten. Mboten apa syukur-syukur wudu sampai sunah-sunah ya dilakukan termasuk dilebihi ya, seperti ngusap sirah niki lek menurut imam kita madzhab Syafi'i ya, sedikit sak titik ya rambut ya sekecil pun cukup. Cuma kita disunahkan diusap semua sebab niku akan bercahaya. Lek titik nggih cahaya titik, lek banyak nggih banyak. Begitu tangan mesti ini pokoknya sikut sampun terbasuh sudah sah untuk. Jadi dikengken melebihkan minimal pertengahan lengan atas. Kaki mata kaki terbasuh sampun sah, tapi dikengken minimal pertengahan betis. Niku besok akan bercahaya. Niku suatu yang sangat membanggakan besok. Walaupun mungkin kadang-kadang itu nyombong karena belum tahu nih, kadang-kadang meremehkan, gak penting. Padahal ini sangat menentukan. Terus hadis yang katanya Nabi, saya pasti tahu ya satu persatu umatku di tengah-tengah hari kiamat. Satu, a'rifuhum yu'tawna kutubahum bi aymanihim. Aku mengenal bahwa itu umatku ya pada saat pembagian buku catatan menerima dengan tangan kanan. Ini pasti umat Muhammad, kata Nabi begitu ya. Lewis menerima tangan kanan pasti swarga, pasti jalani nang kanan nang swarga. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun orang yang menerima buku catatan dengan tangan kanannya maka akan dihisab dengan hisab yang ringan ya. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan akan kembali bertemu keluarganya bahagia. Saged apa? Narik tiang niku kapan tiang sae niku saged narik keluarga. Tapi sedaya sing ditarik niku kudu mati iman, mati Islam baru. Jadi misalnya salah satu anggota ono sing derajate dhuwur niku saged narik, saged pedhot. Syaratnya kudu mati iman, mati Islam. Nah, supaya mati Islam kudu njogo salat, itu syarat mutlak. Terus yang kedua kata Nabi, wa arifu bisimahum fi wujuhihim min atharis sujud. Dan aku tahu bahwa itu umatku karena di keningnya ya ada tanda bekas sujud. Ya, enggak tahu ya apa nanti mudut tandanya menurut sebagian riwayat bercahaya sangat ya, bukan tanda seperti di dunia terus ireng, bukan, tak harus ireng boten artinya boten kudu aku tak ireng no besok di dina kiamat cek ono tandane, ndak harus boten ya. Pokoknya wong iku njaga salat mesti ada tanda. Dan yang ketiga, wa a'rifu binurihim yas'a baina aydihim. Ya, juga di Quran ada nuruhum yas'a baina aydihim. Aku kenal bahwa itu umatku karena di hadapannya
ada cahaya. Sebagai bukti sampai mati tetap iman. Iman itu semakin sempurna imannya, semakin sempurna cahaya. Jadi maka disebut dalam salah satu kitab, wonten tiyang niku sing cahayane koyo cahaya srengenge. Itu hubungannya sholat. Jadi semakin bagus sholatnya, semakin sergap sholatnya, semakin bercahaya. Diterangkan oleh ulama, siapa yang cahayanya nanti yang seperti matahari, sing sebelum manjing waktu wis siap-siap. Adzan itu wis ono masjid. Jadi adzan di sampun wonten masjid. Wah niku hebat. Ya. Niku cahayanya seperti matahari. Ada orang yang cahayanya seperti bulan, ya. Yaitu kerungu adzan langsung siap-siap. Jadi kerungu adzan langsung kan budal masjid, mungkin menangi sholat sunnah, nah, terus wonten sing yang cahayane koyok cahaya bintang lentang, ya, yaitu orang yang dengar qomat langsung tapi tetap melok jamaah. Nih, artinya kalau orang itu ya sholat tapi mungkin ya gak jamaah, mungkin terlambat, senajan gak tahu ninggal sholat, ya mungkin ono cahaya mak cilik, mungkin ibarat watt niku mungkin ono sing 100 watt, ono sing 50 watt, mungkin ono sing 5 watt, mungkin ono sing 3 watt, ya. Sing ya nemen prihatin niku misalnya ya rong watt mati murub nggih lampu teng donya dadi hiasan nggih mati murub. Nah, besok wonten artine wong kadang-kadang ya iman, kadang-kadang ya kadang-kadang salat, kadang enggak. Nah, cuma pas mati napa pas salat ya artinya tetap imane bener ya. Niku cara kasare lampu niku wati cilik ya. Nah, itu kata Allah dalam kitab niki disebut hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat dan terutama salat tengah, dan berdirilah karena Allah dengan tunduk ya. Nah, salat-salat yang dimaksud itu terutama nih salat-salat 5 waktu yang tidak ada alasan bagi siapapun orang Islam meninggalkan sholat 5 waktu itu dalam keadaan apapun. Jadi loro sing pol loro nih selama sadar tidak boleh meninggalkan sholat. Sibuk sesibuk apapun tidak boleh meninggalkan sholat sampai di zaman Nabi dalam suasana perang ini kan tetap sholat dan diadakan sholat jamaah. Makanya sampai turun ayat Quran yang menerangkan tentang tata cara sholat jamaah di saat perang. Itu tidak boleh tinggal, justru sholat itu adalah kunci kemenangan. Makanya panggilan adzan pun disebut hayya 'alas shalah, terus hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah setiap ya masuk waktu dipanggil ya. Mari sholat, mari bahagia. Artinya kepingin bahagia syarat itu kudu sholat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan sholat itu yang mendatangkan pertolongan Allah. Ya, makanya dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jangan tolong nang Allah. Kita ini mesti butuh pertolongan Allah setiap detik. Ya, sesuatu seringan apapun gak ditulungi Allah gak bakal sakit kita. Tapi lek ditulungi Allah gak ono istilah abot, gak ono istilah angel. Lek wis ditulungi Allah. Ya, senajan ya dalam perang jumlah titik ya lemah, tapi ditulungi Allah mesti menang. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Ibarat orang nyambut gawe senajan secara akal remeh nyambut gawe iki badine piro iki cukup, Pak. Tapi lek ditulungi mesti
gampang ya, bisa. Allah niku mau kuwasa, salah satu di antara kekuasaan Allah sesuatu yang kelihatannya kecil tapi ya hasilnya besar. Seolah-olah kaya kacuk tapi digawe cukup niku gampang. Sedaya ya tergantung pertolongan Allah. Nah, yang bisa mendatangkan pertolongan itu sholat, sabar dan sholat. Sabar niku isine telu ya. Ya, sabar dalam menjalankan perintah termasuk sholat, sabar dalam menjauhi larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian hidupnya. Loh, padahal sholat itu sudah masuk sabar, tapi disebut secara khusus bisa beri wassalah, dengan sabar terutama sholat. Niku kalau kepingin urip niki selalu ditulungi Allah untuk selalu jogo sholat. Terus wassalatul wusta, dan sholat tengah itu yang dimaksud terutama sholat tengah. Niki menurut para ulama, nopo sing maksud terutama sholat tengah, hiyal asr ya, yaitu sholat asar terutama nih, sholat asar. Sebagian ulama mengatakan sholat subuh ya, sebagian lagi mengatakan sholat isya ya. Makanya sing paling dijogo sami-sami memiliki alasan ya. Lek asar niki kok paling mata karena dulu kebanyakan terjadi perang itu setelah zuhur. Setelah zuhur itu perang. Jadi ya senajan mari perang payah niki terutama sholat asar, Mbak. Ojo sampai ya ditinggal. Mungkin zaman dulu ngoten, zaman sakniki umumnya yang kerja ya. Kerja mulai isu mulai biasanya jam 4. Nah niki kadang-kadang moro males moro tuh nambah teko ya. Mungkin ya nopo leye-leye mungkin nopo ndelok TV kadang yang sakniki sampai gak sholat asar. Nah niki ya berlaku seterusnya terutama sholat asar. Sholat subuh karena umumnya orang ya banyak yang kadang-kadang abot tangi subuh ya. Begitu juga isya, kadang-kadang orang habis maghrib jagongan nonton TV sehingga kadang-kadang yang keturun gak sholat isya ya, sama-sama ya. Terus kama warada bihil haditsus sahih, sebagaimana telah datang tentang apa sholat yang wusta terutama sholat tengah adalah sholat asar itu diterangkan dalam hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW. Dan hal itu katanya sudah terkenal di zaman sahabat, sudah masyhur di kalangan Islam, sampai-sampai ya telah sampai ya, berita pada pengarang kitab niki bahwa sebab turunnya keringanan sholat khauf bahwa orang-orang Islam dulu bersama-sama dengan Rasulullah SAW di sebagian peperangan, maka Nabi sholat jamaah bersama sahabat, sholat zuhur, sholat zuhur dengan cara yang biasa nih ya, seperti umumnya sholatnya 4 rakaat ya, sempurna, sujud ya, suwe loh. Waktu Nabi melakukan sholat zuhur berjamaah dengan sahabat niku, orang-orang musyrik niku dekat, kelihatan bahwa Nabi dan sahabat sholat ya, dalam suasana perang. Jadi dalam suasana niku Nabi sholat jamaah zuhur dengan sahabat seperti biasa. Tatkala selesai dari sholat ya, tiang-tiang kafir musyrik niku ya berkata kepada kawan-kawannya, waduh sayang ya awak-awakan mang gak pas wong Islam sholat mang diserang lah enak ya, pas sholat ya tengah-tengah sholat zuhur diserang terus sebagian wong musyrik ngaten pasti sira kabeh bisa mengalahkan mereka. Terus sebagian tiang musyrik berkata,
ojo khawatir, setelah ini nanti ada sholat yang lebih dicintai ya oleh orang-orang Islam daripada ayah-ayah mereka dan daripada anak-anak mereka. Sing dimaksud sholat asar. Jadi sampai wong kafir itu semerap, wong Islam zaman Nabi itu sholat asar itu benar dijogo saestu, wis repot apa ditinggal, gak peduli ku bojo anak apa sholat asar sampai diketahui ya ketika sebagian orang kafir, waduh sayang ya pas sholat zuhur mangkat diserang. Sebagian ojo khawatir, mariki ono sholat yang bagi orang Islam lebih dicintai daripada ayah-ayah mereka dan anak-anak mereka. Sing dimaksud sholat asar. Maka mereka rencana matang, wis pokoknya dinteni ditunggu ngoten. Pokoknya kok sholat asar langsung diserbu. Sudah diputuskan ngoten. Ternyata fanazala Jibrilu, turun malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sholatil khaufi, dengan membawa syariat sholat khauf ya. Ayatnya panjang. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatum minhum ya. Alhasil Pak ayatnya panjang ya, diterangkan lek musuh ya di arah kiblat ya, musuh berada di sholatnya bersama. Misalnya jumlah wong Islam niku 1000 ya 1000 iku sholat dadi siji. Mungkin ya imami satu ngoten bareng wae ruku ya iktidal sujud niku separuh saf sing melok, sedangkan separuh sing mburi mboten melok. Ibarat rong saf ngoten apa niku saf pertama melok rukuk sujud bersama Nabi, bareng wis oleh sak rakaat ngadeg ganti saf sing mburi rukuk iktidal sujud, tapi tetap gak batal, tetap jamaah jadi satu. Jadi kelihatan dari jauh koyok-koyok gak harus kesempatan. Ini ku lek musuh ada di arah kiblat ya. Lek musuh ada di selain arah kiblat dibagi luru. Ibarat apa jumlah 1000 misalnya nih, sing 500 sholat bersama Nabi dulu ya. Sebab umumnya zaman biyen niku sholat apa permedan perang jauh. Jadi biasanya sholat itu dikosor, sakit dikosor kalau nah, jaraknya itu lebih 80 lebih niku apa? Hanya 2 rakaat. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat asar 2 rakaat. Niku separuh ya sholat bersama Nabi di belakang Nabi, yang separuh menghadap musuh. Setelah Nabi ngimami bersama baris yang di belakang Nabi itu dapat 1 rakaat ya, 1 rakaat Nabi duduk tidak berdiri, tapi orang yang sholat di belakang Nabi melanjutkan dewi ngadat apa sahabat 1 rakaat terus salam. Setelah salam ganteni koncone sing ya jaga wau. Terus ya separuh sing menjaga pindah ke belakang Nabi ya. Setelah sudah siap digunakan, Nabi berdiri rakaat kedua, sedangkan apa yang di belakang Nabi masih rakaat pertama. Setelah Nabi apa rukuk, sujud, duduk, nah Nabi tahiyat nunggu ya. Jadi baris yang belakang nambah sak rakaat maneh, nambah sak rakaat sampai sujud dhewe ya, terus tahiyat dhewe diperdekikaken. Mari tahiyate Nabi salam. Jadi imami satu katanya. Jadi sebab musuh bukan dibagi 2, tapi tetap imami satu jamaah itu saking pentingnya kompak guys. Ojo sampai ono wong sing enak salat karo Nabi laku gak pun sampai ngoten. Jadi semua ya diimami oleh Nabi. Bon. Ya niku maksudnya saking pentingnya jaga salat, terutama salat asar. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman
ya, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Wong-wong mukmin itu kudu selalu kembali kepada Allah dan takutlah kalian kepada Allah dan jaga sholat. Jadi hubungan dengan Allah dan jaga sholat. Artinya yang ya sampai wani ninggal sholat berarti gak takwa nang Allah, gak wedi, gak balik nang Allah. Wala takunu minal musyrikin, dan jangan kalian menjadi seperti orang musyrik. Artinya ojo sampai koyo orang musyrik gak sholat, gak kenal Allah. Jangan. Orang mukmin harus merasa kembali kepada Allah, merasa dilihat oleh Allah, harus merasa butuh Allah setiap detik. Nah ini kita rasa fal inabatu yarruju ilallah. Ya, inabah yang dimaksud munibina itu adalah kembali kepada Allah. Wat taqwa, sedang takwa itu yal khasyatu minallah, takut kepada Allah. Ya. Terus qala Allah Ta'ala qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ayat niki dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 9 menerangkan tentang sifat-sifat itu yang mukmin, sifat-sifatnya orang yang bahagia. Pokoknya nggak ada sifat pasti bahagia. Yang disebutkan ya, jadi qad aflahal mu'minun, sungguh bahagia, beruntung wong-wong mukmin. Wong mukmin sing apa niku? Ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Wong-wong sing salate khusyuk, ya khusyuk berarti apa? Sopan ya. Ya. Di samping apa? Sesuai dengan syarat rukune sopan nang Allah ya, ikhlas, terus apa? Tunduk ya. Minimal kudu wonten ilinge nang Allah, walaupun siapapun ndak bisa, ndak mampu mulai takbir sampai salam niku iling terus, mesti ono kurangi niku ya, apalagi kita, tapi tetap kudu ono khusyuke, kudu ono ilinge nang Allah niku tanda orang yang bahagia, orang mukmin yang sholat. Duh ya, di antara tanda-tanda walaupun sudah terangkan pertama, terus yang ke ayat 9-nya diulang lagi ya. Jadi sifat ya, yang pertama sholat khusyuk, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari orang-orang yang lalai, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang selalu menunaikan zakat. Tidak bisa dipisah antara sholat dan zakat bagi orang yang sudah wajib zakat, harus kedua-duanya. Walladzina hum li furujihim hafizun, juga ciri-ciri orang bahagia itu orang yang menjaga kemaluan, mboten sampai disalahgunakan kemaluan, illa ala azwajim, kecuali kepada pasangan-pasangan hidupnya yang halal, yang dengan cara menikah yang sah, au ma malakat aymanum, atau kepada budak. Zaman biyen wonten budak niku halal dipergauli tanpa nikah budak, maka itu tidak dicela. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika wal adun, maka barang siapa yang mencari ya kesenangan nuruti nafsu dengan cara selain itu, maka adalah melampaui batas, melanggar batas-batas Allah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdim ra'un, dan ya orang yang bahagia itu orang yang menjaga amanat ya.
Amanat itu ya di samping secara umum amanat itu kewajiban-kewajiban ya yang harus dilakukan dan larangan-larangan yang harus ditinggalkan itu amanat. Termasuk amanat niku anggota badan kita niki amanat ya, mboten ikut ngada kita niki ya. Makanya kata Nabi setiap orang itu pemimpin ya. Rakyat tinggi anggota badan niku ya. Niki amanat Allah harus dijaga. Termasuk dia nggak ada bojo anak ya. Suami yang punya istri dan anak niku ya, istri dan anak amanat harus dijaga. Terus walaupun sudah disebutkan itu diulang lagi walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, dan orang-orang yang ya selalu menjaga sholat. Jadi yang lain disebut satu kali, tapi sholat disebut dua kali. Yang mana intinya orang bisa menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang ya kalau menjaga sholat. Jadi pokoknya yang Joko mesti terjaga dari segala perbuatan keji dan mungkar, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu kalau dilakukan dengan baik dapat mencegah pelakunya dari segala perbuatan keji dan mungkar. Makanya besok di hari kiamat pertama kali sing dikoreksi itu sholat. Lek sholat wis apik liyane gak usah ngoten. Sebab lek sholat apik mesti nang wong tuwa mesti apik, nang bojo mesti apik, nang tangga mesti apik, nyambut gawe mesti genah ya. Lah kan pasti ngoten. Lek sholat apik liyane mesti apik. Makanya hisabe enteng ngoten. Gak dihisab yang lain-lain. Tapi sholat kurang, pasti yang lain-lain juga kurang. Nah, niku diantara nasihat pengarang kitab niki Al Imam Abdullah bin Alawi Al Haddad. Ingkang mugi-mugi berkat kita ngaji niki semakin bertambah kuat iman kita, semakin bertambah sempurna takwa kita, semakin sempurna dalam menjaga sholat-sholat kita, dan mudah-mudahan sedaya amal-amal saya panjenengan dipuntrami kalian Allah Subhanahu wa taala, dan sedaya kekirangan kita mugi-mugi dipun ngapunten kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita tasih dipun paringi tambahan umur ingkang barokah, sehat lahir batin, istiqomah ibadah ngantos akhir hayat kita pinaringan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi. Rabbana zalamna anfusana in lam taghfir lana Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi Rabbi zidna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Amin. Amin. Al-Fatihah.